Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat jika menolak menyepakati gencatan senjata dalam perang Ukraina pada pertemuan puncak KTT di Anchorage, Alaska. Pesan keras itu disampaikan Trump usai melakukan pembicaraan lewat sambungan video dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan sejumlah pemimpin Eropa. Namun Vladimir Putin tak gentar sama sekali. Dia tetap kekeh dengan pendiriannya untuk menguasai wilayah teritorial yang mereka inginkan dari Ukraina untuk berdamai. Namun jika tidak, Rusia siap dengan segala konsekuensinya, termasuk melakukan eskalasi baru melawan Amerika dan sekutunya. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. I just think he should be more appreciative because this country has stuck with them through thick and thin. We've given them much more than Europe, and Europe should have given more than us because, as you know, that's right there. That's the. Jelang pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Donald Trump secara mengejutkan memerintahkan Amerika Serikat untuk menghentikan bantuannya kepada Ukraina. Di mana dalam konfirmasi dari seorang pejabat Gedung Putih dijelaskan bahwa Trump berfokus pada pencapaian kesepakatan damai untuk mengakhiri perang yang menginginkan Zelensky berkomitmen pada tujuan tersebut. Di mana untuk itu AS menunda dan meninjau bantuannya ke Ukraina. Jelas, keputusan Trump ini menempatkan Ukraina dan Eropa dalam ketegangan yang besar. Pasalnya, AS selama ini merupakan pemasok bantuan utama di Ukraina yang jumlahnya jauh lebih besar dari Eropa. Sementara di sisi lain, pada Jumat mendatang, Trump akan bertemu dengan Putin di Alaska tanpa Presiden Ukraina, Zelensky. Perundingan beresiko tinggi ini terjadi di tengah upaya Trump untuk menengahi berakhirnya perang Rusia yang telah berlangsung hampir 3,5 tahun di Ukraina. Dan Zelensky beserta sekutu-sekutunya di Eropa telah mendesak Partai Republik untuk mendorong gencatan senjata. Peningkatan serangan Rusia dan fakta bahwa Zelensky tidak diundang ke pertemuan Anchorage telah meningkatkan kekhawatiran bahwa Trump dan Putin dapat mencapai kesepakatan yang memaksakan konsesi yang menyakitkan bagi Ukraina. Selain itu, Trump juga mengatakan kalau Rusia akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat jika Putin tidak setuju untuk mengakhiri perang setelah pertemuan tanpa penjelasan lebih lanjut. Pemimpin AS tersebut telah berjanji puluhan kali selama kampanye pemilihannya tahun 2024 untuk mengakhiri perang pada hari pertamanya menjabat. Tetapi hanya membuat sedikit kemajuan dalam menengahi kesepakatan damai. Ia mengancam akan memberikan sanksi sekunder kepada mitra dagang Rusia atas invasinya ke Ukraina. Tetapi tenggat waktu tindakannya telah berlalu minggu lalu tanpa ada tindakan yang diumumkan. Trump mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah melakukan komunikasi yang sangat baik dengan para pemimpin Eropa, termasuk Zelensky, saat ia menjawab pertanyaannya dari para wartawan di sebuah acara seni di Kennedy Center, Washington. Namun di sisi lain, Vladimir Putin justru menantang balik Donald Trump dan dia tidak akan mencapai kesepakatan damai jika tuntutan mereka tak dipenuhi sepenuhnya. Bahkan, mereka siap berperang jika Amerika terus memberikan ancaman. Syarat Rusia akhiri perang dengan Ukraina. Putin akhirnya menjawab usulan gencatan senjata itu secara terbuka, di mana jika kita mendengarkan keseluruhan jawaban Putin, maka jawabannya mencerminkan sikap hati-hati dan penuh dengan syarat. Meski mengatakan setuju dengan penghentian permusuhan, namun ia menyatakan memiliki keraguan tentang potensi gencatan senjata tersebut, dan menunjukkan bahwa ada banyak hal atau nuansa yang perlu dibahas lebih lanjut sebelum kesepakatan dapat direalisasikan.
Sikap ini konsisten dengan pola sebelumnya dalam konflik, di mana Putin kerap kali menunjukkan kesiapan untuk berdialog, namun dengan syarat-syarat yang menguntungkan posisi Rusia. Seperti pengakuan atas wilayah yang telah dikuasai Rusia di Ukraina, yang luasnya sekitar 20% wilayah Ukraina pada akhir 2023. Selain itu, Putin tampaknya tetap waspada terhadap niat Barat, khususnya AS, yang ia anggap sebagai lawan strategis dalam konflik ini. So how are they going to use this 30 days? Are they going to use it in order to continue the forced mobilization in Ukraine, in order to supply weapons to those areas, in order to newly mobilized units to undergo training, or none of this is going to happen? Then we have a question. We agree with the propositions to stop hostilities, but we proceed from the fact that such ceasefire should be such that would lead to a permanent peace and remove the original causes of the crisis. Sebagai informasi soal penyebab krisis atau akar masalah konflik, kita harus tahu bahwa Rusia pertama kali menginvasi Ukraina pada tahun 2014 ketika mereka mendukung pemberontak pro-Rusia di wilayah timur Ukraina, Donbas, dan mencaplok Crimea secara ilegal menurut hukum internasional. Invasi Rusia itu sendiri dipicu oleh kekhawatiran Putin bahwa Ukraina semakin dekat dengan Barat, terutama setelah revolusi pro-Barat di Ukraina yang menggulingkan pemerintah pro-Rusia. Dan pada Februari 2022, Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina dengan tujuan lebih besar, yakni mencegah Ukraina bergabung dengan NATO dan melemahkan pengaruh Barat di Eropa Timur serta Tengah. Putin menuntut agar NATO tidak memperluas keanggotaannya dan mengurangi kehadiran militer NATO di wilayah tersebut. Namun tuntutan Putin itu dianggap tidak realistis oleh AS dan sekutunya. Dan itulah yang pada akhirnya memicu konflik Ukraina-Rusia yang sudah berlangsung 3 tahun lebih. Nah sekarang, pada Maret 2025 sendiri, konflik masih berlangsung. Dengan Rusia tampaknya sedang dalam posisi yang menguntungkan di medan perang. Dan itu kenapa jika tujuannya hanya gencatan sementara. Putin akan menolaknya karena ia khawatir itu hanya digunakan Barat untuk menyuplai persenjataan ke Ukraina. Zelensky dijadikan kambing hitam Trump. Melihat kondisi yang makin meruncing akibat chaos yang terjadi dalam pertemuan Trump dan Zelensky beberapa waktu lalu, pihak Trump dalam hal ini mewakili Presiden AS, JD Vance, baru-baru ini juga menyalahkan Eropa saat melihat Eropa justru terus mendukung Zelensky. Dalam wawancara dengan Sean Hannity dari Fox News yang disiarkan Senin malam, ia mengatakan sekutu Eropa merugikan Ukraina dengan tidak menekan Zelensky untuk menemukan akhir perang. Banyak teman-teman Eropa kita yang memujinya. Mereka berkata, Anda tahu, Anda pejuang kemerdekaan. Anda harus terus berjuang selamanya. Nah, berjuang selamanya dengan apa? Dengan uang siapa? Dengan amunisi siapa? Dengan nyawa siapa? Ujar JD Vance, sumber NBC New York. Di sisi lain, beberapa pendapat menarik disampaikan oleh pengamat politik di AS, salah satunya adalah Christopher Carey. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, Zelensky tidak tahu cara bersikap di depan Trump. Hal ini berbeda dengan momen saat Presiden Prancis atau PM Inggris menemui Trump sebelumnya. Itu seharusnya tidak terjadi, saya menyalahkan keduanya. Sejujurnya, Zelensky memang terlihat sombong. Saya paham dia mencoba menyampaikan maksudnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghadapi Trump. Starmer tahu bagaimana menghadapi Trump. Macron tahu bagaimana menghadapi Trump. Putin jelas tahu bagaimana menghadapi Trump. Tetapi tidak tahu bagaimana menghadapi Trump, ungkap Christopher, sumber BBC. Sementara itu, Ali Restrelli mengatakan, saya ingin membantu mereka semampu kami, tetapi kami tidak bisa terus-terusan memberi, dan memberi. Zelensky punya alasan kuat untuk menginginkan lebih, tetapi saya merasa dia salah karena memintanya dengan cara seperti itu. Jika dia melakukannya secara pribadi, itu akan menjadi tempat yang tepat.
Saya tidak merasa reaksi Trump atau fans terhadap hal itu salah, itu tidak sempurna. Namun jika tidak ada jalan tengah yang dapat mereka temukan, saya tidak ingin melihat AS terus menghabiskan uang untuk negara yang bukan milik kita. Sementara kita sendiri punya masalah dalam negeri, ungkap Ellie Rastrelli, sumber BBC. Confirm if he would temporarily stop aid to the nation, but he made it clear it's a fast-moving situation. The US president launched a fresh attack on Volodymyr Zelensky as well. Ada yang mendukung Trump, ada juga yang mengkritiknya. Salah satunya adalah anggota DPR dari Partai Demokrat, Dan Goldman, yang menyebut bahwa penghentian bantuan tersebut merupakan pemerasan lain terhadap Zelensky. Ini adalah kebalikan dari perdamaian melalui kekuatan. Sebaliknya, ini adalah pemerasan lain terhadap Presiden Zelensky. Menahan bantuan secara ilegal agar Presiden Zelensky menyetujui kesepakatan mineral, ujar Dan Goldman, sumber NBC New York. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun ini kini berada di persimpangan kritis. Usulan gencatan senjata 30 hari dari AS yang didukung Ukraina menjadi harapan baru untuk deeskalasi. Tapi, seperti genosiator ulung, Vladimir Putin menjawab dengan penuh syarat, setuju tapi ragu, mendukung tapi menuntut. Ia ingin Ukraina menghentikan mobilisasi dan Barat menghentikan pasokan senjata, sebuah strategi yang jelas, melemahkan Kiev sambil mempertahankan keunggulan Rusia di medan perang. Dan pertemuannya dengan Putin akan menjadi penentu perang akan berhenti atau berlanjut lebih parah lagi. Kita tunggu saja hasil pertemuan Putin dan Trump pada hari Jumat mendatang.